Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau menyatakan amazing, betul-betul menakjubkan. Masya Allah. Apa yang membuat beliau mengatakan menakjubkan? Ternyata beliau mengatakan ajaban li amril mu'min. Amat sangat menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Orang beriman itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang istimewa. Hidupnya selalu baik. Hidupnya selalu indah. Hidupnya selalu tepat. Dan tentu saja hidupnya selalu bahagia. Apa yang menjadikan orang mukmin itu hidupnya indah? Apa yang membuat orang mukmin itu hidupnya selalu tepat? Apa yang membuat orang mukmin selalu bahagia? Ini yang akan kita bahas. Ini yang akan kita kaji bersama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan. Ini yang pertama kita syukuri. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah hidupnya terombang-ambing. Dia tidak jelas. Dia tidak punya ukuran standar. Dia tidak punya standar kebaikan. Sehingga baik atau buruk, benar atau salah, dia selalu bingung. Itu orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi orang yang beriman kepada Allah, hidupnya selalu bagus. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memuji orang beriman. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan urusan orang yang beriman. Apa? Seluruh aktivitasnya adalah baik. Seluruh, tidak terkecuali, apapun, selalu baik. Inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzaka illa 'alal mu'min. Dan yang demikian itu nggak bisa dijalani kecuali oleh orang yang beriman. Orang yang tidak beriman nggak bisa menjalani kehidupan yang selalu baik. Coba, ayo kita cek hati kita masing-masing. Kita kan orang beriman kan? Apakah kita juga selalu merasa hidup kita selalu baik, all is well, semua baik-baik saja? Ayo kita cek. Kalau belum, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau belum, berarti ada yang harus kita cek lagi nih. Hadisnya benar, hadisnya sahih riwayat Muslim. Yang perlu kita cek diri kita, apakah kita benar dalam beriman? Kalau kita masih ngerasa sebagai orang mukmin hidup selalu salah, selalu sengsara, selalu tidak tepat, selalu kondisi nasib selalu buruk, misalnya kita ngerasa begitu, mari kita cek. Jangan-jangan hati kita yang bermasalah, iman kita yang belum serius, ya. Ayo kita cek lagi. Jangan-jangan iman kita yang belum serius. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan urusan orang beriman selalu baik. Apa yang menjadikan orang mukmin senantiasa bisa begitu? Ada dua keadaan yang selalu ada pada diri orang mukmin. Keadaan itu apa? Satu, in asabathu dharra sabara. Kalau dia ditimpa dengan sebuah kesulitan hidup. Nah, pernah kah? Pernah kan? Kita mengalami kesulitan hidup, saya kira sama ya. Semua orang pasti pernah mengalami kesulitan hidup. Rasulullah mengatakan, sabar. Orang itu bersabar. Wa kana khairun lah. Dan sabar itu adalah hasilnya itu bagus buat orang itu. Bagus. Ya? Kita pun saya yakin semua kita pasti ngalami ya. Iyalah beliau juga Rasulullah dari dulu juga pernah mengalami kesulitan hidup. Bagaimana awal berjuang ya ketika di Mekah. Lalu sakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, ya sama, ya kan? Kita pasti pernah sama-sama kehidupan kita sengsara, ya, derita, pasti. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW untuk terbebas dari derita sehingga keadaan tetap baik-baik saja, kuncinya adalah satu, sabar, ya, sabar. Dan wala yakunu illa 'alal muslim. Dan yang demikian itu tidak mungkin terjadi kecuali atau terjadi pada orang mukmin. Orang nggak mukmin nggak bisa sabar. Karena orang yang nggak mukmin melihat segala sesuatu dari kenyataan yang ada. Kalau dari kenyataan yang ada dia kira mendapatkan keuntungan, dia akan terima. Dari kenyataan yang ada dia anggap tidak ada keuntungan, dia nggak akan terima. Sedangkan orang mukmin melihat keuntungan yang sesungguhnya ada di akhirat, sehingga dia menjalani ketidakberuntungan dunia itu dengan tenang. Karena apa? Dia punya harapan di sisi Allah. Sesungguhnya sabar itu apa? Sabar itu menangguhkan keinginan kehadap dunia ini dengan menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Itu dia bisa sabar. Dan yang kedua, wa in asabat usaro. Dan kalau dia dihadapkan pada kesenangan, ya, kemudahan. Kalau dia dihadapkan pada kebaikan, kenyataan lapang hidupnya, lapang hatinya, maka yang dia rasakan adalah syakara, syukur, wa kana khairullah. Dan yang demikian itu baik bagi orang yang beriman ketika dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan nikmat, kadang dia tak bisa merasakan kehadiran nikmat itu. Kenapa? Gara-gara dia tidak bersyukur.
Orang yang mendapatkan kebaikan, kadang dia tidak bisa menikmati apa yang dia terima. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Tapi ketika dia bersyukur kepada Allah, maka dia rasakan apa yang dia terima itu dengan nyaman, dengan senang hati. Walaisa dzaka illa 'alal mu'min. Dan yang demikian itu nggak akan terjadi kecuali pada orang yang beriman. Orang biasanya kalau mendapatkan kenikmatan, dia fokus pada barang atau benda atau apa yang dia terima. Tapi orang yang beriman, dia tidak fokus kepada barang, tidak benda, tidak materi, tapi dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, "Hadza min fadli rabbi." Ini adalah karunia Tuhanku. Karena itu, dia tidak hanya fokus kepada kenikmatan yang dia rasakan sekarang. Dia fokus lagi kepada kenikmatan yang ada di sisi Allah. Itulah yang menjadi keistimewaan orang yang beriman. Orang beriman, kalau dia susah, dia fokus kepada Allah. Dia fokus kepada apa yang di sisi Allah, yang dijanjikan Allah dari kehidupan susah yang dia jalani. Dan kalau dia mendapatkan kehidupan yang mudah, dia juga fokus kepada apa yang ada di sisi Allah, itu lebih baik. Jadi apa yang ada di sisi Allah, itu lebih baik. Itu yang dia rasakan. Karena itu dia tidak terkacaukan pikirannya dengan kenyataan keadaan dunia. Kadang dia senang, dia tidak kacau pikirannya karena kesenangan. Dia kadang susah, dia tidak kacau pikirannya dengan kesusahan yang dihadapi. Kadang dia menerima kebaikan, dia tidak terpengaruh dengan kebaikan itu. Ketika dia mendapatkan derita, ya, dia juga tidak terpengaruh dengan derita itu. Itulah kehidupan orang mukmin. Keadaannya selalu begitu. Tidak ada yang membuat dia naik turun. Ini yang membuat orang menjadi susah itu. Kalau seperti perjalanan, itu lalu jalannya naik turun, naik turun, naik turun. Pasti hidupnya itu goncang. Lagi senang dia naik, lagi susah dia ngerasa turun, lagi senang dia ngerasa naik, lagi susah ngerasa turun. Ini nggak stabil. Mental yang stabil inilah yang amazing betul. Yang menakjubkan Rasulullah adalah mental orang mukmin itu menakjubkan karena selalu stabil, datar, flat, tenang setiap saat, setiap waktu dia dalam keadaan begitu. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian saja apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menginspirasi kita untuk senantiasa bersabar dan bersyukur. Bahagia itu di antara dua, antara sabar dan syukur, dan bahagia ada di tengah. Mudah-mudahan kita senantiasa jadi orang yang bahagia sebagaimana yang diramalkan oleh baginda Nabi SAW karena kita beriman pada Allah.